Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga meskipun risiko dari dampak meluasnya penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Rasio kecukupan modal perbankan pada bulan Juni 2020 tetap tinggi, yang menunjukkan capital adequacy ratio atau CAR sebesar 22,50%. Dan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan tetap rendah, yaitu 3,11% secara bruto dan 1,16% secara neto. Namun demikian, penyaluran kredit pembiayaan dari sektor keuangan masih rendah dipengaruhi permintaan domestik yang masih lemah sejalan dengan kinerja dunia usaha dan korporasi yang masih mengalami tekanan serta kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi COVID-19. Pertumbuhan kredit pada Juni 2020 tercatat rendah, yaitu sebesar 1,49% year on year. Program restrukturisasi kredit yang diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit hingga bulan Juni 2020 mencapai 15,71% dari total kredit, 15,71% dari total kredit, ditopang oleh likuiditas perbankan yang terjaga. Setelah mencapai puncaknya pada April 2020 untuk kredit UMKM dan Mei 2020 untuk kredit korporasi, restrukturisasi ini diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun. Restrukturisasi kredit yang disertai program pemulihan ekonomi nasional di sektor keuangan diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan intermediasi kredit maupun pembiayaan oleh sektor keuangan. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga tercatat 7,95% year on year pada Juni 2020 menurun dibandingkan dengan pertumbuhan Mei 2020 sebesar 8,89% year on year. Untuk mendukung pemberian kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor yang berwawasan lingkungan, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan batasan minimum uang muka atau down payment untuk jenis kendaraan roda 2 dari 10% menjadi 0%, kendaraan roda 3 atau lebih yang non-produktif dari 10% menjadi 0%, dan kendaraan roda 3 atau lebih yang produktif dari 5% menjadi 0%. Berlaku efektif 1 Oktober 2020. Keputusan ini tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian, termasuk ketentuan tersebut hanya berlaku bagi bank-bank yang mempunyai rasio non-performing loan di bawah 5%. Kedepan, Bank Indonesia tetap menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif, sejalan bauran kebijakan yang ditempuh sebelumnya serta bauran kebijakan nasional, termasuk berbagai upaya untuk memitigasi risiko di sektor keuangan dari penyebaran COVID-19.